Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati P, mahasiswi Yayan Bone, program studi MPI 1 semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik-teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama kita bahas mengenai teknik. Teknik di sini ada 4 yang seringkali digunakan. Yang pertama, teknik tertulis. Yang kedua, teknik lisan. Yang ketiga, teknik peragaan. Dan yang keempat, teknik elektronik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan melalui teknik tertulis, seperti buku kecil pada awal tahun ajaran baru. Buku ini berisi tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif lainnya. Yang kemudian buku ini diberikan kepada orang tua peserta didik. Biasanya teknik ini dilakukan di taman kanak-kanak. Yang kedua, pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang berisi tentang informasi lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, informasi aktivitas peserta didik. Berita yang dibuat sesederhana mungkin, yang dicetak dalam selebaran yang berisi tentang informasi singkat kegiatan-kegiatan pada lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada catatan berita gembira. Hampir mirip dengan yang sebelumnya. Catatan berita gembira dicetak dalam selebaran, kemudian disebarkan kepada orang tua peserta didik. Selanjutnya ada buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah ataupun guru dapat membuat sebuah buku kecil yang berisi tentang cara membimbing anak secara efektif. Selanjutnya kita melangkah ke teknik yang kedua, yaitu teknik lisan. Tentunya hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara teknik lisan. Yang pertama, kunjungan ke rumah. Untuk membangun hubungan dengan masyarakat, lembaga pendidikan dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Yang kedua, pertemuan wali murid. Pihak sekolah mengundang orang tua siswa agar datang ke sekolah. Mereka akan mendapatkan penjelasan lebih spesifik tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut, serta penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Selanjutnya ada pertemuan khusus. Sekolah mengundang wali murid dan masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Yang selanjutnya ada teknik peragaan atau teknik yang ketiga. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peragaan yang diselenggarakan dapat berupa pameran keberhasilan peserta didik. Misalkan, di taman kanak-kanak menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan lain-lain. Pada kesempatan itulah, kepala sekolah ataupun guru dapat menampilkan program-program peningkatan mutu pendidikan dan masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan program-program tersebut. Teknik yang terakhir yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka sekolah dan masyarakat dapat diakrabkan secara gampang, seperti melalui email, telepon, televisi, ataupun sebagai sarana untuk mempromosikan pendidikan tersebut. Pembahasan berikutnya mengenai bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada banyak bentuk yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, siaran radio. Siaran radio sebagai sarana penyebaran informasi yang memiliki keunggulan dalam luas. Wilayah penyebarannya sangat luas dan dapat menjangkau dalam waktu yang singkat. Yang kedua, ada perlombaan. Perlombaan ini merupakan kegiatan yang cukup menarik. Hal ini akan mampu membuat dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, pameran. Dalam menyelenggarakan acara pameran,
perlu dilakukan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, hubungan keduanya akan terjalin lebih baik sehingga perkembangan sekolah pun lebih baik. Yang keempat, dialog. Dialog ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat secara terus-menerus, membahas perkembangan sekolah dan membentuk program-programnya. Yang kelima, ada kunjungan ke sekolah. Teknik ini memberikan kesempatan kepada wali murid untuk melihat prestasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, kunjungan ke wali murid. Kunjungan ini dapat dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa di rumah. Ketujuh, ada layanan telepon. Layanan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada wali murid mengenai siswa, begitu juga sebaliknya. Yang delapan, ada kotak saran. Melalui kotak ini, sekolah dapat mengetahui saran-saran apa saja yang diberikan masyarakat kepada sekolah guna mengembangkan sekolah. Yang kesembilan, ada kartu penghubung. Kartu ini diberikan kepada siswa yang nantinya diisi oleh guru dan wali murid yang bersangkutan, sehingga wali murid dapat mengetahui perkembangan anaknya di sekolah. Itulah tadi materi mengenai teknik-teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Semoga dapat diambil hikmah dan pembelajaran di dalamnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.